Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi materi dari kelompok 10 Matematika Ekonomi dengan tema Penerapan Diferensial Fungsi Majemuk dalam Ekonomi. Saya Tida Ristia NIM 2152 akan menyampaikan materi pertama yaitu utilitas marginal parsial dan keseimbangan ekonomi. Materi yang pertama adalah utilitas marginal parsial. Dalam hal ini, seseorang tidak akan hanya mengonsumsi satu macam barang, melainkan berbagai macam barang. Begitu juga dalam utilitas, kepuasan seseorang akan konsumsi barang juga bermacam-macam. Jika kepuasan dilambangkan dengan U dan barang dilambangkan dengan Hi1, Hi2, Hi3, dan seterusnya sampai dengan Hin, maka fungsi utilitas dapat dituliskan sebagai berikut. U sama dengan F Hi1, Hi2, Hi3, dan seterusnya sampai dengan Hin. Yang mana artinya utilitas ini dapat dihitung dengan mempertimbangkan barang ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Semisal seorang konsumen mengonsumsi dua barang, yaitu barang X dan Y, maka fungsi utilitas yang terbentuk adalah U sama dengan F, X, Y. Yang bisa diartikan bahwa fungsi utilitas ini menunjukkan kombinasi konsumsi barang X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sementara itu, utilitas marginal parsial diperoleh dari turunan pertama terhadap masing-masing variabel bebasnya. Dan dari fungsi tersebut, maka utilitas marginal parsialnya yaitu dou per dx untuk utilitas marginal dari barang X. Dan dou per dy yaitu untuk utilitas marginal dari barang Y. Materi selanjutnya adalah keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi adalah suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Akan tetapi, disesuaikan dengan daya beli konsumen, sehingga dalam hal ini, bagaimana keseimbangan konsumsi yang optimal dengan batasan kemampuan daya beli atau pendapatan konsumen. Misal, pendapatan konsumsi disimbolkan dengan M. Dan ada dua barang, yaitu barang X dan Y. M adalah pendapatan dengan barangnya yaitu barang X dan Y. Dan harga barangnya disimbolkan dengan PX dan PY. Maka dari hal tersebut, persamaan anggarannya ditulis sebagai berikut. M sama dengan X dikali PX plus Y dikali PY. Dan untuk menyelesaikannya adalah menggunakan metode pengganda Lagrange atau Lagrange multiplier.
di mana pertama-tama kita menyusun sebuah fungsi baru yang dibangun dari fungsi utilitas dan fungsi anggaran. Di mana di sini adalah fungsi Lagrange yang disusun dari fungsi utilitas ditambah dengan pengganda Lagrange ditambah dengan fungsi anggarannya. Yang ini adalah fungsi utilitas dan ini fungsi anggaran. Selanjutnya, tingkat kepuasan maksimum dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi Lagrange tadi terhadap masing-masing variabel bebasnya. Di situ tadi kan ada variabel X dan Y. Untuk itu, kita akan menurunkan fungsi Lagrange terhadap variabel Y. Untuk itu, kita akan menurunkan fungsi Lagrange terhadap variabel X. Caranya yaitu dengan dituliskan sebagai berikut. Fx atau bisa ditulis dengan do f per do x sama dengan 0. Hasilnya dituliskan sebagai berikut, yaitu fx, f kecil ini yang fungsi utilitas yang diturunkan terhadap variabel x ditambah pengganda Lagrange yang sama dengan adalah 0. Begitu juga dengan variabel Y. Fy atau bisa ditulis dengan do f per do y. Hasilnya Fy, y ditambah lambda Py sama dengan 0. Kemudian ada utilitas marginal parsial yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan utilitas dengan bertambahnya masing-masing satu unit barang. Jadi, apabila ditambah 1 unit, hasilnya berapa? Kita dapat mengetahuinya dengan rumus ini. Tadi kan ada barang X dan Y. Nah, yang pertama adalah untuk barang X, bisa dituliskan sebagai mu X atau do f per do x atau fungsi yang lain. Sama halnya dengan
untuk barang Y bisa ditulis dengan MUY atau DOF per DOY atau FY XY atau juga dengan DOU per DOY. Sehingga untuk keseimbangan konsumsinya dapat kita peroleh sebagai berikut. Dari kedua fungsi ini dapat kita ubah bentuknya, yang mana mulanya adalah fx x y plus lambda px sama dengan 0, yang mana f ini adalah utilitas yang diturunkan terhadap x dijumlah dengan pengganda Lagrange berupa lambda, dan px dari fungsi anggaran yang diturunkan terhadap x sama dengan 0, kita bisa ubah bentuknya menjadi min lambda sama dengan fx x, y per px. Kemudian sama halnya dengan fungsi yang satunya untuk barang Y, Fy plus lambda Py sama dengan 0, bisa kita ubah bentuknya menjadi min lambda sama dengan Fy dengan inputnya barang X dan Y per Py. Nah, seperti ini karena polanya sudah sama, maka fungsi ini dapat disimpulkan menjadi fx xy per px sama dengan fy x, y per py atau mux per px sama dengan muy per py. Maka disinilah fungsi untuk keseimbangan konsumsi. Dan dari formula ini, kesimpulannya adalah bahwa keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Sukma Adrianti dengan NIM 2188 akan menjelaskan kasus yang kedua. Ini hampir sama dengan kasus yang pertama dengan diketahui fungsi utilitas sama dengan U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 dengan jumlah pendapatan konsumen adalah Rp1.000, sementara harga barang X dan Y per unit masing-masing Rp25 dan Rp50. Cari kombinasi jumlah X dan Y yang memberikan kepuasan optimum beserta tingkat kepuasannya. Serta buktikan bahwa untuk mencari tingkat utilitas optimum berlaku ketentuan MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kita jawab bersama-sama. Diketahui fungsi utilitas adalah U sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Lalu kita cari fungsi anggaran, yaitu di mana fungsi anggaran tadi sesuai dengan materi yang
dijelaskan tadi adalah X kali PX plus Y kali PY sama min M sama dengan 0, di mana M ini adalah pendapatan konsumen. Jadi 25X plus 50Y min 1000 sama dengan 0. Fungsi Lagrange, di mana fungsi ini yaitu f x, y sama dengan fungsi utilitas tadi, kita masukkan x kuadrat kali y pangkat 3 plus lambda kali 25x plus 50y min 1000 sama dengan x kuadrat kali y pangkat 3 plus lambda 25x, kita kalikan ya tadi lambdanya dengan fungsi anggaran, yaitu menghasilkan x kuadrat y pangkat 3 plus lambda 25x plus lambda 50y min 1000 lambda. Selanjutnya, agar f maksimum di mana fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Kita cari yang fx dulu, yaitu do f per do x sama dengan 2x y pangkat 3. Ini adalah turunan pertama dari fungsi utilitas terhadap x plus 25 lambda sama dengan 0. Lambdanya kita pindah ruas ke kiri menjadi min lambda sama dengan 2x y pangkat 3 per 25. Ini adalah persamaan yang pertama. Lalu kita cari yang terhadap y, yaitu fy sama dengan do f per do y sama dengan 3x kuadrat y pangkat 2. Ini adalah turunan pertama dari fungsi utilitas terhadap y. Ditambah 50 lambda sama dengan 0. Kita pindah ruaskan lambdanya, min lambda sama dengan 3x kuadrat kali y pangkat 2 per 50. Ini adalah persamaan kedua. Kita lanjut. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh min lambda sama dengan 2x y pangkat 3 per 25 sama dengan 3x kuadrat y kuadrat per 50. Kita kalikan silang sehingga menjadi 100x y pangkat 3 sama dengan 75x kuadrat y kuadrat. Kita sederhanakan dengan dibagi 25x menjadi 4y pangkat 3 sama dengan 3x y kuadrat. 4y pangkat 3 kita pindah ruaskan yang 3x tadi menjadi min 3x y kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan y kuadrat dikali dalam kurung 4y min 3x sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 0. 4y min 3x sama dengan 0. 4y sama dengan 3x. Y sama dengan 3 per 4x. Kita substitusikan persamaan y tadi ke dalam fungsi anggaran. Kita ketahui ya tadi adalah y sama dengan 3 per 4x. Kita substitusikan ke fungsi anggaran yang tadi, yaitu 25x plus 50y min 1000 sama dengan 0. Kita substitusikan menjadi 25x plus 50 dikali 3 per 4x sama dengan 1000. Min 1000-nya tadi pindah ruas ke kanan menjadi 1000. Lalu 25x plus 150 per 4x sama dengan 1000. Kita samakan penyebutnya. 25 kali 4 adalah 100. Kita samakan penyebutnya menjadi 4. Ini adalah 100 per 4x plus 150 per 4x sama dengan 1000. Menjadi 250 per 4x sama dengan 1000.
250 dibagi 4, 62,5. X sama dengan 1000. X 1000 dibagi 62,5. Sehingga menghasilkan nilai X sama dengan 16. Diketahui X tadi nilainya 16, kita substitusikan ke dalam Y tadi, yaitu 3/4 X kali 16. Kita coret, 16 bagi 4, 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga dapat dihasilkan nilai Y adalah 12. Jadi, kesimpulannya, kepuasan optimum konsumen terletak pada nilai X sama dengan 16 dan Y sama dengan 12. Kita cari nilai kepuasannya, di mana X sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Ini adalah fungsi utilitas tadi, sama dengan 16 kuadrat kali 12 pangkat 3 sama dengan 442 kali 368. Lalu kita cari pertanyaan terakhir, yaitu kita mencari bukti bahwa MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jadi untuk X sama dengan 16 dan Y sama dengan 12, kita cari utilitas marginal barang X, yaitu DU per DX sama dengan 2X Y pangkat 3 adalah turunan pertama dari fungsi utilitas tadi terhadap X sama dengan 2 kali 16 dikali 12 pangkat 3 sama dengan 55.296. Lalu kita cari utilitas marginal terhadap barang Y, yaitu DU per DY sama dengan 2X kuadrat Y pangkat 2 turunan pertama fungsi utilitas terhadap Y sama dengan 2 kali 16 kuadrat kali 12 pangkat 3 sama dengan 110.592. Sehingga dapat kita cari nilai MUX per PX sama dengan 55.296 dibagi dengan harga barang X per unit tadi adalah 25 sama dengan 2.211,84. Lalu kita lanjut untuk MUY per PY sama dengan 110.592 bagi 50 sama dengan 2.211,84. Dari kedua nilai ini terbukti bahwa MUX per PX sama dengan MUY per PY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Agustin Sripto akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu produk marginal parsial dan keseimbangan produksi. Produk marginal parsial adalah produk tambahan yang dihasilkan dari berbagai macam unit tambahan faktor produksi. Untuk poin yang kedua, yaitu jika jumlah keluaran yang dihasilkan berupa P itu hasil produksi dan faktor masukan sebagai XI, di mana I itu bisa berupa 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai P atau F berupa fungsi dengan input sebagai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn. Untuk pengandaian, yaitu misal ada dua macam variabel atau faktor produksi untuk memproduksi suatu barang berupa faktor produksi K dan faktor produksi L, sehingga faktor produksi dapat dituliskan sebagai F berupa fungsi produksi dengan input faktor produksi K dan faktor produksi L. Materi selanjutnya yaitu produk marginal parsial berupa produk marginal parsial dapat diperoleh dengan menurunkan fungsi produksi tadi terhadap masing-masing fungsi produksi. Untuk produk marginal parsial dengan faktor produksi K, maka kita akan menurunkan fungsi produksi terhadap
faktor produksi K. Dan sama halnya seperti faktor produksi L, untuk produk marginal parsial dengan faktor produksi L, maka kita akan menurunkan fungsi produksi terhadap faktor produksi L. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi yaitu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum dengan biaya masukan yang rendah. Ada istilah isokos atau yang disebut juga dengan fungsi yang mencerminkan kemampuan produsen dalam membeli berbagai macam masukan berkenaan dengan harga masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimiliki. Misalnya, jumlah dana yang dianggarkan untuk membeli masukan K dan masukan L adalah sebesar M. Sementara itu, untuk harga masukan K dan masukan L masing-masing disimpulkan dengan PK dan PL, sehingga persamaan isokos atau persamaan anggarannya dapat dituliskan sebagai ini: M K dikali PK ditambahkan dijumlah L dikali PL. M di sini yaitu besarnya anggaran, K di sini mewakili jumlah faktor produksi K, dikali PK sebagai harga dari jumlah masukan K, dijumlahkan dengan L mewakili jumlah faktor produksi L, dikali PL itu sebagai harga dari jumlah masukan L. Tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum dapat dicari dengan menggunakan metode pengganda Lagrange. Untuk fungsi produksi ini, P sebagai fungsi produksi, F dengan input faktor produksi K dan L yang dioptimalkan terhadap fungsi isokos yang dituliskan dengan M sama dengan K dikali PK dijumlahkan L dikali PL menggunakan pengganda Lagrange, di mana fungsi Lagrange yang akan kita bangun dinyatakan sebagai berikut. Ini F besar ini sebagai fungsi Lagrange, KL sama dengan F KL itu sebagai fungsi produksi. Ini fungsi Lagrange, ini fungsi produksi, dijumlahkan dengan fungsi isokos yang dikalikan dengan lambda. Kemudian yaitu tingkat kombinasi penggunaan yang maksimum dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi Lagrange yang telah disusun terhadap masing-masing variabel bebas. Untuk mencari faktor produksi K yang sesuai, kita akan menurunkan fungsi Lagrange yang kita bangun tadi terhadap K. Di sini kita bisa tuliskan sebagai FK atau F besar atau fungsi Lagrange yang diturunkan terhadap K, atau bisa disebut dengan do F per do K sama dengan 0, sehingga nanti kita memperoleh F kecil K yang sudah diturunkan atau fungsi produksi yang sudah kita turunkan dijumlahkan dengan hasil penurunan dari fungsi isokos berupa PK yang dikalikan dengan lambda sama dengan 0. Sama halnya seperti L, faktor produksi L, yaitu F besar atau fungsi Lagrange yang diturunkan terhadap L, KL atau bisa disebut dengan do F per do L sama dengan 0, sehingga nanti kita memperoleh F kecil L yang sudah diturunkan atau fungsi produksi yang sudah kita turunkan berupa FL dijumlahkan dengan hasil penurunan dari fungsi isokos berupa PL yang dikalikan lambda sama dengan 0. Selanjutnya yaitu
produk marginal parsial. Produk marginal parsial K bisa diperoleh dengan menurunkan fungsi produksi terhadap K, atau bisa dituliskan sebagai ini MPK, atau produk marginal dari faktor produksi K, sama dengan FK, F kecil K, KL sama dengan do P per do K. Sama juga seperti yang produk marginal parsial L, yaitu MPL sebagai produk marginal dari faktor produksi L, sama dengan FL, F kecil L, KL sama dengan do P per do L. Kita akan mencari berapa jumlah yang sesuai untuk faktor produksi KL berdasarkan fungsi anggaran yang diketahui dengan batasan fungsi isokos dengan fungsi lambda yang telah diturunkan terhadap masing-masing produksi yang sama dengan 0. Yang ini. Nah, di sini kita akan mengubah hasil dari penurunan tadi terhadap masing-masing faktor produksi, sehingga di sini kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Ini FK KL dijumlahkan dengan lambda dikali PK sama dengan 0. FK ini sampai sini ini yaitu hasil dari penurunan fungsi Lagrange terhadap faktor produksi K. Nah, dari persamaan ini kita akan ubah menjadi min lambda, atau memindah ruaskan menjadi min lambda sama dengan FK KL per PK. Yang kedua yaitu sama FL KL dijumlahkan dengan lambda dikali PL sama dengan 0. Ini disebut dari hasil penurunan fungsi Lagrange terhadap faktor produksi L. Nah, dari persamaan ini juga kita ubah menjadi min lambda, atau memindah ruaskan ke sisi kanan menjadi min lambda sama dengan FL KL per PL. Dari sini kita memperoleh min lambda dari faktor-faktor produksi, sehingga di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa min lambda sama dengan FK KL per PK sama dengan FL KL per PL, atau bisa kita artikan juga sebagai MPK per PK sama dengan MPL per PL. Dari kedua persamaan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing terhadap harganya adalah sama. Terima kasih. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexa Livia Nurfinisa dengan NIM 2178. Saya akan memberikan contoh kasus yang pertama. Nomor 1, fungsi produksi suatu barang dinyatakan dalam P sama dengan 6K pangkat 2/3 dikalikan dengan L pangkat 1/3. Bentuklah fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Kemudian, berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Diketahui fungsi produksi sama dengan P sama dengan K pangkat 2/3 dikalikan L pangkat 1/3. Produk marginal masing-masing faktor produksi K dan L. Faktor produksi K sama dengan do P per do K dengan hasil 4K pangkat 1/3 dikalikan dengan L pangkat 1/3. Juga bisa kita ubah dengan 4L pangkat 1/3 per K pangkat 1/3. Kemudian yang kedua, faktor produksi L, do P per do L. Hasilnya 2K pangkat 2/3 dikalikan L min pangkat 2/3. Juga bisa kita ubah dengan 2K pangkat 1/3 per L pangkat 2/3. Bagaimana kalau kita memasukkan faktor produksi K sama dengan 8 dan L sama dengan 27? Jika K sama dengan 8 dan L sama dengan 27, yaitu jika diperoleh hasilnya yaitu 4L 1/3
per K pangkat 1/3. Kemudian dimasukkan K sama dengan 8 dan L sama dengan 27, hasilnya 6. Kemudian yang kedua, dengan hasil tadi, ini 2K pangkat 1/3 per L pangkat 2/3. Kemudian dimasukkan K sama dengan 8 dan L sama dengan 27. Dengan hasilnya 8/9. Dengan ini bisa disimpulkan MPK per PK yang tidak sama MPL per PL, yaitu tidak memberikan produksi optimum atau tidak terjadi keseimbangan produksi. Sekian, terima kasih. Baik, lanjut contoh kasus yang nomor 2, yaitu seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Harga per unit masukan K adalah Rp4 dan masukan L Rp3. Fungsi produksinya P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum, dan berapa unit keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut? Yaitu diketahui fungsi produksi P sama dengan 12 KL atau P sama dengan FKL sama dengan 12. Yang kedua, fungsi anggaran M sama dengan K dikalikan PK plus L dikalikan PL. K yaitu banyak masukan dari faktor produksi K. PK yaitu biaya yang dikeluarkan atau harga yang dikeluarkan untuk memasukkan faktor produksi K. L yaitu banyak masukan dari faktor produksi L. PL yaitu harga per unit untuk memasukkan harga L. Sehingga kita di sini kita peroleh fungsi anggaran yaitu 96 sama dengan 4K ditambah 3L. 3 yaitu fungsi Lagrange sama dengan FKL sama dengan 12KL plus lambda 96 min 4K min 3L. FK ini adalah fungsi Lagrange. 12KL ini fungsi produksinya yang kemudian dijumlahkan dengan penggada Lagrange dan dikalikan dengan fungsi anggaran. Ini fungsi anggaran. Dengan penyederhanaan yang kita peroleh yaitu 12KL ditambah 96 lambda min 4K lambda min 3L lambda. Untuk memperoleh fungsi yang optimum dari fungsi Lagrange tadi, maka yang akan kita turunkan fungsi Lagrange tadi terhadap masing-masing faktor produksi. Ada faktor produksi K dan L sama dengan 0. Ini ya. Agar F maksimum, FK sama dengan 0 dan FL sama dengan 0. FK sama dengan DP per DK sama dengan 12L min 4 lambda sama dengan 0. Kemudian dari sini kita peroleh lambda sama dengan 3L, di mana nanti lambda dan 3L dinyatakan persamaan 1. Yang kedua, faktor L. DP per DL sama dengan 12L min 3 lambda sama dengan 0. Dari sini lambda sama dengan 4K menjadi persamaan yang kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, maka akan kita kumpulkan yaitu lambda sama dengan 3L sama dengan 4K. Sehingga substitusi dari lambda sama dengan 3L sama dengan 4K akan kita masukkan ke fungsi isokos atau fungsi anggaran, yaitu 96 sama dengan 4K ditambah 3L. 96 sama dengan ini kan 3L sama dengan 4K. Sedangkan di sini 4K ditambah 3L, maka akan kita ganti dengan 4K. 96 sama dengan 8K, K sama dengan 12. Dari sini K sama dengan 12 akan kita masukkan kembali ke fungsi isokos menjadi batasan dari keseimbangan produksi. Jadi dari sini kita peroleh L sama dengan 16. Substitusi K sama dengan 12 ke fungsi isokos. 96 sama dengan 43 ditambah 3L. 96 sama dengan 4 dibagi 12 tambah 3L. Sama dengan 12 dan L sama dengan 16. Kemudian kita masukkan fungsi produksi untuk mengetahui berapa produksi optimumnya.
yaitu dengan fungsi produksi P sama dengan 12 KL sama dengan 12, 12, 16. 12 ini adalah fungsi K, 16 ini fungsi L. Hasil akhirnya yaitu 2304. Jadi produksi optimum terletak pada 12 unit K dan 16 unit L dengan hasil produksi 2304 unit. Sekian, terima kasih.